Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Gumelar dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, NIM saya 17510340. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas 8 menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan media audiovisual. Pembahasan yang akan dibahas yakni yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, lalu metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Pembelajaran daring terlaksana tak lepas dari mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia. Terjadi sejak bulan Januari 2020, penyakit tersebut muncul dari Wuhan, negara Cina. Pada sektor pendidikan terdampak akibat penyebaran virus corona yang terjadi sangat cepat dan skala luas ke berbagai negara di dunia. Akibat virus corona, banyak kegiatan yang harus terhenti dan dialihkan dengan cara work from home atau pembelajaran daring di dalam jaringan. Oleh sebab itu, guru dan peserta murid harus mengikuti dan menjalankan kebiasaan baru, di mana peranan matematika sangatlah penting dikarenakan matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika adalah ilmu pengetahuan yang memiliki peranan yang penting pengembangan pendidikan di dunia. Matematika juga merupakan ilmu yang terstruktur karena konsep-konsep dari matematika tersusun secara hierarkis, instruktur, logis, dan sistematis. Mulai dari konsep yang paling sederhana hingga pada yang kompleks. Rohaiti 2012. Adapun mempelajari matematika sangatlah penting dan bermanfaat dalam kehidupan. Di antaranya, matematika mengajarkan berpikir logis, kritis, dan jujur. Hasibuan 2018. Namun, selama ini masih banyak orang yang menganggap bahwa matematika tidak lebih dari sekedar berhitung, bermain dengan rumus, dan angka-angka. Bahkan masih banyak siswa yang menanyakan bahwa di mana matematika akan dipakai. Hal tersebut semakin menguatkan kekurang pahaman siswa akan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan, menurut penelitian Puspita Sari, Edi dan Asep 2015, yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Cerita Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di SMP, ditemukan beberapa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel. Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya meliputi kesulitan memisalkan istilah variabel, kesulitan mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematikanya, kesulitan melakukan operasi dengan metode eliminasi dan substitusi, kesulitan mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan, kesulitan mendapatkan nilai ganti variabel, dan kesulitan mengubah nilai pengganti variabel ke dalam kalimat pertanyaan. Oleh karena itu, model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran yang berbasis masalah, yakni problem based learning. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan media audiovisual pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Karya Utama. Yang kedua, menelaah respon siswa terhadap pembelajaran daring materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan media audio visual di kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Karya Utama. Yang ketiga, menelaah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan media audio visual di kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Karya Utama. Lalu, menelaah kendala-kendala yang dihadapi siswa pada pembelajaran daring materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan media audiovisual di kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Karya Utama. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian, tahap persiapan,
lalu tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Subjek penelitian ini adalah 20 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Karya Utama. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Uji coba instrumen, validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda. Instrumen penelitian, tes tertulis, angket, dan lembar observasi. Hasil dan pembahasan, skenario dan implementasi pembelajaran. Pembelajaran menggunakan platform WhatsApp melalui tahapan-tahapan pendekatan problem-based learning. Kegiatan pendahuluan, proses pembelajaran daring melalui WhatsApp grup. Pertama, guru menyampaikan salam dan memimpin doa, lalu memberikan daftar hadir untuk diisi. Sebelum masuk kepada kegiatan inti, pembelajaran guru melakukan persepsi dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan tujuan dari pembelajaran kepada siswa. Kegiatan inti. Kegiatan inti terbagi menjadi beberapa bagian, yakni pertama orientasi. Pada tahapan pertama pada pendekatan problem based learning, yaitu orientasi. Pada tahapan ini peserta didik disajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, di mana pada tahap ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel yang disampaikan oleh guru dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu pada tahap ini pun guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya berkaitan dengan pengamatan tentang permasalahan yang diberikan. Yang kedua, pada kegiatan inti ini yakni mengorganisasikan. Pada tahapan ini guru membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok atau grup kecil dalam WhatsApp sesuai letak rumah. Lalu pada kegiatan ketiga di bagian kegiatan inti ini yakni pemberian bimbingan. Pada tahapan ini guru membimbing siswa menemukan pemecahan dari suatu masalah yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Menyajikan hasil karya. Pada tahapan ini guru membimbing siswa dalam menyajikan hasil karya dari setiap kelompok atau setiap individunya. Kegiatan terakhir dalam kegiatan inti yakni evaluasi. Pada tahapan ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan atau permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terakhir, kegiatan penutup. Pada tahap akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran, memberikan apresiasi kepada siswa, menginformasikan pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, dan memberikan tugas kepada siswa untuk melihat perkembangan dari hasil belajar siswa. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapat rata-rata respon siswa 78%. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran daring materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan media audiovisual memiliki respon dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai respon yang cukup positif terhadap minat belajar dalam pembelajaran matematika, khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel. Hasil tes ditemukan indikator paling rendah persentasenya yakni menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel pada masalah kehidupan sehari-hari dengan persentase 70%. Kendala siswa yang dialami yakni kurang meratanya jaringan internet dikarenakan setiap jaringan atau setiap kartu dari siswa tidak menjangkau daerahnya masing-masing dikarenakan letak geografis dari rumahnya. Perangkat yang dimiliki oleh siswa kurang memadai dikarenakan ada siswa yang menggunakan gadget atau gawai milik orang tuanya, sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Motivasi belajar siswa. Dikarenakan pandemi telah berlalu sekian tahun, maka motivasi belajar siswa berkurang. Kesimpulan. Skenario dan implementasi pembelajaran daring materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan media audiovisual
pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Karya Utama sudah dilaksanakan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya, yaitu mencapai 86%. Skenario yang direncanakan sudah sepenuhnya telah ditetapkan saat pembelajaran di kelas. Kedua, respon guru dan siswa pada saat pembelajaran cukup bagus, di mana respon guru terhadap kegiatan pembelajaran dikatakan tinggi dan berpendapat bahwa pendekatan problem-based learning baik untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung cukup bagus. Kegiatan pembelajaran mengalami peningkatan dari pertemuan ke pertemuan. Ketiga, kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah mengalami kenaikan, menjadi lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Kesulitan siswa dalam menjawab soal pada indikator menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dan menyelesaikan permasalahan menggunakan metode campuran. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang memahami langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini, guru dapat menerapkan pendekatan atau metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan, sehingga siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru dapat menggunakan media pembelajaran atau LKS dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan di kelas, sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran, membuat siswa belajar secara berkelompok dan akan membuat siswa lebih aktif dengan teman sekelompoknya. Yang ketiga, bagi calon peneliti, penelitian ini dapat dijadikan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan pendekatan problem-based learning menggunakan LKS pada pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih.